Kami di sini akan melakukan laporan observasi kinerja panel surya yang digunakan oleh nelayan. Observasi ini sebagai tugas akhir dari praktikum konversi energi baru terbarukan. Sebelumnya perkenalkan, kami, itu saya sendiri, Muhammad Abdul Aris dengan NIM 2201010054. Saya Cindy Ferbina Utabagian dengan NIM 2201010044. Saya Lewana Sakti dengan NIM 2201010049. Saya Nika Friani dengan NIM 2201010042. Saya Dimas Saputra dengan NIM 2201110060. Nah, untuk keseruannya mari kita saksikan video kami. Yuk. Nah, Vegas, kita sudah mendekati tempat yang akan kita kunjungi, tempatnya di Kampung Saya Kawal. Nah, untuk lebih lanjut, jom ikuti kita. Nah, kita sudah sampai tempatnya di kapal nelayan. Untuk kapal nelayannya ada di sebelah sana. Jom kita ke naik kapal. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa? Ardiansa. Bapak Ardiansa. Nah, perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Elektro yang mana kami memiliki tugas untuk mengobservasi nelayan yang menggunakan panel surya jenis polikristalin. Nah, mungkin dari kan Bapak kan kapal Bapak menggunakan panel polikristalin. Nah, kenapa sih Bapak alasan Bapak memilih menggunakan panel polikristalin? Karena lebih enteng, lebih mengiritkan. Oh, lebih enteng dan mengiritkan. Nah, sebelum Bapak menggunakan polikristalin ini, apa sih keluhan yang Bapak dapatkan selama sebelum menggunakan polikristalin? Ya berat aja lah, kita angkat, mengecas di tempat orang ya kan. Otomatis aki kan besar. Nanti udah dicas, akinya gampang rusak. Diangkat nanti turun naik kan gampang rusak kalau aki. Kalau ini kan kita aman. Nah, jadi dengan adanya polikristalin ini sangat membantu Bapak ya, berarti ya. Membantu. Nah, kemudian beban apa saja sih yang digunakan pada kapal Bapak ini? Lampu, pompa air, sama GPS. Nah, untuk lampu ini totalnya ada berapa, Pak, kira-kira? Sekitar 60 watt semuanya. Oh, 60 watt. Nah, 60 watt, kemudian GPS dan pompa air ya, Pak. Ya. Nah, kemudian sama speaker juga. Speaker. Nah. Kemudian pada saat berlayar atau di ke laut ini kira-kira dalam memakai panel ini bertahannya itu berapa lama? Bisa 3 hari. 3 hari. Nah, 3 hari. Sekarang bahkan lebih daripada 3 hari. Jadi misalnya dari malam dihidupkan sampai pagi masih hidup berarti ya? Nah, karena kalau GPS non-stop. Oh, GPS non-stop 3 ya? hari atau 4 hari di laut nggak pernah mati. Kecuali ada gangguan ribut kayak petir atau apa, itu baru dimatikan. Alhamdulillah memang sangat membantu ya, Pak. Nah, ini kan Bapak tadi kan memakai GPS. Nah, saya ingin bertanya dari rangkaian dari panel itu kan, misalnya dari panel itu langsung ke mana itu, Pak? nah, dari panel langsung tembak ke aki. Dari panel langsung ke aki berarti ya. Jadi untuk teknologi misalnya SCC itu Bapak belum menggunakan. Nah, kemudian GPS. Nah, fungsi dari GPS ini apa, Pak? Fungsi dari GPS itu ya banyak lah. Kayak kita ada di mana gitu ya. Kita posisi yang ingin kita tuju itu malah lebih gampang. Dan juga kalau cuacanya gelap kita baliknya pun aman. Iya. Nah, tunggu menunjukkan jalan itu kan pokoknya pas. Sesuai titik Sesuai berarti, Pak. dengan titiknya. Nah, Bapak
dalam menggunakan panel ini sudah berapa lama itu Pak? 7 tahun. 7 tahun ya kurang lebih ya. Nah Bapak mungkin kami izin untuk mengukur arus dan tegangan yang dihasilkan panel ya Pak. Ya, silakan. Baik, di sini kami akan mengukur tegangan pada baterai yang digunakan pada kapal ini. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya di sini untuk multimeternya probe-nya kita gunakan yang 20 volt DC. Untuk positifnya dikutub positif pada aki atau baterai, dan negatifnya dikutub negatif juga. Oke, dapat dilihat sini tegangan pada baterai ini yaitu sekitar 13,7 volt DC. Oke, Selanjutnya kita akan mengukur tegangan dan arus pada panel yang digunakan oleh kapal ini. Baik, untuk sisi positif dari panel ini kita hubungkan pada sisi positif probe dari multimeter. Begitu juga posisi negatifnya pada posisi negatif dari panel. Oke, bisa dilihat untuk tegangan yang dihasilkan dari panel yang digunakan pada kapal ini yaitu 20,2 volt DC. Oke, sekarang kita ganti untuk ngecek arus. Ini. Nah, bisa dilihat ampere yang dihasilkan dari panel ini yaitu 2,13 dan naik terus 2,2. Nah, mungkin yang dihasilkan itu sekitar 2,2 ampere. Baik, sekian untuk pengukuran tegangan dan arus pada baterai dan solar panel polikristalin yang ada pada kapal ini. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan analisis dari observasi yang telah dilakukan oleh Pak saya. Di mana di sini ada 5 parameter dengan 2 objek yang kami observasi, di mana ada solar PV atau panel surya dengan baterai yang merupakan aki. Nah, tegangan dari solar PV, yang pertama parameter tegangan, solar PV menghasilkan 20,2 volt DC dan baterai atau aki itu 13,07 volt DC. Nah, arus yang dihasilkan solar PV 2,20 ampere dan baterai 200 Ah yang merupakan ini adalah spesifikasi dari aki yang digunakan oleh Bapak nelayan yang kami wawancara. Nah, untuk daya yang dihasilkan kita mau tinggal masukkan dari rumus P sama dengan V kali I, di mana hasilnya untuk solar PV menghasilkan daya sebesar 44,44 watt dan baterai itu sebesar 2614 watt. Nah, untuk penggunaan listrik keseluruhannya juga itu sebesar 94,88 watt dengan spesifikasi di sini ada lampu 60 watt, pompa air 22 watt, lalu ada GPS 2,88 watt dan speaker ada di 10 watt. Nah, ketika dijumlahkan semuanya berterminal 94,88 watt. Nah, dari parameter-parameter di atas untuk menguji daya tahan baterai tadi kita masukkan aja ke rumus daya baterai dibagi dengan daya beban yang digunakan, di mana 2614 dibagi dengan 94,88 itu menghasilkan nilai 27,55 sekian. Nah, jadi di sini daya tahan baterai atau aki tadi itu ada di rentang nilai kurang lebihnya 27 jam. Nah, mungkin itu saja hasil analisis dari kelompok kami. Baiklah, sekian video laporan observasi penggunaan panel surya pada nelayan yang telah kami lakukan. Terima kasih sudah menonton. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.